Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel aku, Mutiara Al-Rahmatika, di mana kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu akreditasi sekolah atau madrasah. Nah, teman-teman simak dan tonton videonya sampai habis ya. Akreditasi sekolah atau madrasah adalah proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga akreditasi yang berwenang untuk menentukan sejauh mana suatu lembaga pendidikan seperti sekolah atau madrasah yang memenuhi standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan. Proses ini bertujuan untuk menjamin bahwa pendidikan yang diberikan oleh lembaga tersebut berkualitas, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman. Dalam konteks pendidikan, akreditasi merupakan langkah penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. Melalui akreditasi, sekolah atau madrasah dievaluasi berdasarkan berbagai aspek termasuk kurikulum, proses pembelajaran, fasilitas, dan hasil belajar siswa. Penilaian ini dilakukan oleh tim akreditasi yang terdiri dari para ahli dan praktisi pendidikan yang memiliki kompetensi di bidangnya. Akreditasi tidak hanya memberikan pengakuan resmi atas mutu pendidikan yang diselenggarakan, tetapi juga mendorong sekolah atau madrasah untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Dengan adanya akreditasi, diharapkan lembaga pendidikan dapat meningkatkan kualitas pengajaran, fasilitas, dan layanan yang diberikan kepada siswa, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Oke teman-teman, kita masuk kepada materi terkait akreditasi sekolah atau madrasah. Nah, ini merupakan tugas mata kuliah yaitu mikromanajemen. Dan yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Asmendri, SAG, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Nah, di sini aku bakal ngebahas 9 poin pembahasan tentang akreditasi atau berkaitan dengan akreditasi sekolah atau madrasah. Pada poin pertama, yaitu pengertian akreditasi. Pengertian akreditasi adalah proses penilaian dengan indikator tertentu berbasis fakta. Nah, asesor melakukan pengamatan dan penilaian sesuai realitas tanpa ada manipulasi. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, undang-undang ini menekankan pentingnya pendidikan yang berkualitas dan berstandar. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal. Dalam pasal satunya bahwa akreditasi adalah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan. Nah, jadi pedoman akreditasi ini disusun sebagai upaya untuk memastikan terselenggaranya proses akreditasi yang baik dan dengan prinsip-prinsip yang objektif, komprehensif, adil, transparan, dan akuntabel dan profesional. Jadi secara spesifik, pedoman akreditasi sekolah atau madrasah ini dimaksudkan sebagai yang pertama adanya acuan Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Provinsi serta asesor dalam pelaksanaan akreditasi ini. Dan yang kedua, adanya acuan sekolah atau madrasah untuk menyiapkan diri dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan akreditasi. Dan selanjutnya, adanya acuan dalam mengevaluasi program-program sekolah atau madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan juga acuan dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi, dan tindak lanjut pelaksanaan program untuk meningkatkan mutu akreditasi. Kita masuk kepada poin kedua, yaitu manajemen akreditasi sekolah atau madrasah.
Nah, manajemen akreditasi sekolah atau madrasah merupakan suatu langkah dari satuan pendidikan dalam usaha meningkatkan kualitas akreditasi dari satuan pendidikan. Nah, manajemen akreditasi sekolah atau madrasah merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas akreditasi dengan perbaikan pengelolaannya. Pada dasarnya, manajemen adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki mekanisme pelaksanaan melalui fungsi-fungsi manajemen. Dan manajemen akreditasi sekolah atau madrasah juga merupakan langkah dari satuan pendidikan untuk mengelola dalam pelaksanaan akreditasi sehingga pelaksanaan akreditasi dapat berlangsung dengan baik dan dapat menggambarkan mutu dari satuan pendidikan. Jadi intinya, manajemen akreditasi sekolah atau madrasah merupakan suatu langkah dari satuan pendidikan dalam usaha meningkatkan kualitas akreditasi dari satuan pendidikan tersebut. Kita lanjut kepada materi yang ketiga, yaitu tujuan dan manfaat dari akreditasi sekolah atau madrasah. Nah, dalam tujuan akreditasi ini ada 4, yaitu yang pertama, memberikan informasi tentang kelayakan sekolah atau madrasah yang dilaksanakan. Dan yang kedua, memberikan pengakuan peringkat kelayakan. Dan yang ketiga, memetakan mutu pendidikan mengacu pada standar nasional pendidikan. Dan yang keempat, memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan atau disebut juga dengan stakeholder sebagai bentuk akuntabilitas publik. Dan ya, tujuan utama dari akreditasi adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah atau madrasah. Dan akreditasi ini berfungsi sebagai alat untuk menilai dan memastikan bahwa pendidikan yang diberikan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dan manfaat akreditasi bagi berbagai pihak ada 3. Yang pertama yaitu bagi sekolah atau madrasah, yaitu mendapatkan pengakuan resmi atau mutu pendidikan yang diselenggarakan. Dan selanjutnya meningkatkan daya saing dan reputasi lembaga pendidikan. Dan juga memperoleh umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan. Dan yang kedua yaitu bagi siswa. Nah, dia mendapatkan pendidikan yang berkualitas, yang berdampak positif pada prestasi belajar dan meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi belajar siswa, dan juga memperoleh akses yang lebih baik terhadap peluang pendidikan yang lanjutan atau pekerjaan. Yang ketiga itu bagi masyarakat, di mana itu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan dan memberikan informasi yang jelas mengenai kualitas pendidikan yang ditawarkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan tentunya. Oke, lanjut kepada pembahasan yang keempat, yaitu tentang perencanaan akreditasi sekolah atau madrasah. Nah, perencanaan akreditasi sekolah atau madrasah adalah proses sistematis yang dilakukan oleh sekolah atau madrasah untuk mempersiapkan diri menghadapi proses akreditasi. Dan adapun ada 3 tahap, yaitu yang pertama ada tahapan kegiatan. Nah, itu terbagi ke dalam 3 tahapan, yaitu tahapan persiapan, pelaksanaan, dan tahapan penetapan peringkat sekolah atau madrasah. Kedua itu adanya kegiatan visitasi, di mana dilakukan dalam rangka klarifikasi data tertuang dalam instrumen akreditasi madrasah, serta untuk mengetahui secara langsung kinerja sekolah atau madrasah. Dan juga yang terakhir itu yang ketiga adanya hasil penilaian dan peringkat akreditasi meliputi adanya hasil penilaian kerja suatu sekolah atau madrasah yang diperoleh dari hasil isian para kuesioner, para responden, dan dewan akreditasi sekolah atau madrasah. Dan juga adanya hasil akhir, di mana penilaian tersebut akan menjadi pertimbangan dan sebagai dasar dalam penetapan peringkat akreditasi suatu madrasah atau sekolah.
Nah, tentunya adanya penentuan status dan peringkat yang dirumuskan. Seperti tampak pada tabel, yaitu ada peringkat dan kualifikasi dari akreditasi, yaitu adanya status peringkat A, B, C, dan juga adanya kualifikasi, yaitu dari tertinggi itu sangat baik atau unggul, baik, dan cukup. Dan juga ada jumlah nilai skor dari sangat baik atau unggul itu memiliki nilai skor 451 sampai dengan 500, dan juga yang baik ada 401 sampai 450, dan juga yang cukup itu memiliki nilai skor 351 sampai dengan 400. Selanjutnya pada poin pembahasan yang kelima, yaitu adanya persyaratan dalam akreditasi sekolah atau madrasah. Nah, itu saya merangkum ada 4 persyaratan. Yang pertama, adanya tersedianya komponen penyelenggara pendidikan dan pengajaran pada satuan pendidikan, yaitu adanya kepala madrasah, pendidikan dan tenaga pendidikan, yang sekurang-kurangnya itu masing-masing mata pelajaran ada guru, di mana ada guru di madrasah sanawiyah dan juga ada guru di madrasah aliyah, dan juga untuk siswa sekurang-kurangnya juga ada 10 orang siswa pada tingkatannya, dan juga pelaksanaan kurikulum yang berlaku, ruang belajar, buku pelajaran seperti peralatan dan media pendidikan yang diperlukan, dan juga sumber dana tetap. Dan yang kedua juga persyaratannya penyelenggara pendidikan baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat, dan adapun penyelenggara pendidikan dari masyarakat harus berbentuk yayasan atau organisasi sosial yang berbadan hukum tentunya. Dan juga yang ketiga persyaratannya telah memiliki piagam terdaftar atau izin operasional penyelenggaraan madrasah dari instansi yang berwenang, dan yang keempat telah menamatkan peserta didik. Lanjut kepada poin pembahasan yang keenam, yaitu tentang sistem dari prosedur mekanisme akreditasi atau sekolah. Nah, pada proses ini terdiri dari langkah yang sistematis, yaitu yang pertama adanya pendaftaran. Nah, pendaftaran ini yaitu sekolah atau madrasah yang ingin mengikuti akreditasi harus mendaftar ke Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah, dan pendaftaran ini biasanya dilakukan secara online melalui sistem yang disediakan. Dan juga yang kedua adanya pengumpulan data, di mana sekolah atau madrasah harus mengumpulkan dokumen dan data yang diperlukan untuk penilaian, di mana ini termasuk dokumen kurikulum, laporan, keuangan, dan data siswa. Jadi informasi tentang fasilitasnya juga. Dan juga yang ketiga adanya penilaian, di mana tim akreditasi yang terdiri dari beberapa para ahli dan praktisi pendidikan akan melakukan penilaian berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Dan juga penilaian ini mencakup observasi langsung, wawancara, dan juga analisis dokumen. Dan selanjutnya adanya penetapan peringkat akreditasi, di mana penetapan peringkat akreditasi ini yaitu setelah adanya proses penilaian selesai dan hasilnya akan ditetapkan dalam bentuk peringkat akreditasi yang itu ada A, B, C atau tidak terakreditasi. Dan peringkat ini juga akan diumumkan secara resmi dan menjadi acuan bagi masyarakat. Oke teman-teman, yang bisa teman-teman lihat yaitu pada gambar. Nah, pada gambar ini ada 3 bagian besar yang sangat penting, yaitu yang pertama adanya database sekolah atau madrasah yang terakreditasi. Yang kedua ada proses pemantauan data pada dashboard, dan juga yang ketiga adanya proses akreditasi. Nah, untuk alur mekanisme proses akreditasi sekolah atau madrasah yaitu adanya sosialisasi IASP dan
akreditasi, dan juga asesmen kecukupan sasaran akreditasi, dan visitasi ke sekolah atau madrasah, juga validasi proses dan hasil visitasi, dan juga verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi, dan adanya penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi. Selanjutnya adanya pengumuman hasil akreditasi, penertiban sertifikat akreditasi dan rekomendasi, dan terakhir mekanisme akreditasi dalam satuan pendidikan kerja sama. Nah, selanjutnya pada pembahasan poin ke-7 adanya peran sekolah atau madrasah dalam akreditasi, dan di mana dalam akreditasi peran memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam proses akreditasi, dan ada beberapa peran aktif yang harus dilakukan. Yang pertama adanya persiapan dokumen, yaitu sekolah atau madrasah harus menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk akreditasi, termasuk kurikulum, laporan keuangan, dan data siswa, dan informasi tentang fasilitas. Dan yang kedua ada evaluasi internal, di mana melakukan evaluasi internal untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan lembaga, dan ini bisa dilakukan melalui survei kepada guru, siswa, dan orang tua, serta analisis data prestasi dari siswa tersebut. Dan juga yang ketiga, perannya untuk implementasi perbaikan, di mana berdasarkan hasil evaluasi internal dari rekomendasi dari akreditasi sebelumnya, sekolah atau madrasah harus melakukan perbaikan yang diperlukan, dan untuk memenuhi standar yang ditetapkan. Dan juga yang keempat, perannya itu di mana keterlibatan stakeholder. Nah, keterlibatan stakeholder ini yaitu melibatkan semua pihak terkait, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam proses akreditasi ini. Dan keterlibatan itu penting untuk menciptakan kesadaran dan dukungan terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan. Pada poin pembahasan selanjutnya yang ke-8, yaitu ada permasalahan dan tantangan dalam akreditasi. Nah, permasalahan dan tantangan akreditasi ini ada beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi oleh sekolah atau madrasah dalam proses akreditasi tentunya. Yang pertama adanya keterbatasan sumber daya. Nah, banyak sekolah atau madrasah terutama yang berada di daerah terpencil atau kurang mampu mengalami keterbatasan dalam sumber daya manusia atau disebut juga dengan SDM dan finansial. Hal ini menyulitkan mereka untuk memenuhi standar yang ditetapkan seperti ketersediaan fasilitas yang memadai dan tenaga pengajar yang berkualitas. Yang kedua yaitu kesulitan dalam memenuhi standar. Nah, di mana sekolah atau madrasah seringkali kesulitan dalam memenuhi semua standar yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Nah, misalnya dalam hal kurikulum, metode pengajaran, dan hasil belajar siswa. Dan keterbatasan pengetahuan dan pelatihan bagi guru juga menjadi faktor penghambat. Yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman tentang proses akreditasi. Nah, di mana banyak pengelola sekolah atau madrasah yang belum memahami sepenuhnya proses akreditasi, di mana termasuk persyaratan dari prosedur yang harus diikuti. Nah, di sini hal ini menyebabkan kesalahan dalam pengumpulan data dan dokumentasi yang diperlukan. Yang keempat yaitu adanya birokrasi yang rumit, di mana proses yang keempat yaitu birokrasi yang rumit, di mana proses akreditasi seringkali melibatkan banyak tahapan dan birokrasi yang rumit yang dapat memakan waktu dan tenaga. Hal ini dapat menghambat sekolah atau madrasah dalam menyelesaikan proses akreditasi dengan cepat. Dan yang kelima, adanya stigma negatif terhadap peringkat yang rendah.
di mana sekolah atau madrasah yang dapat peringkat akreditasi rendah seringkali mengalami stigma negatif dari masyarakat. Hal ini dapat berdampak pada jumlah pendaftaran siswa baru dan reputasi lembaga. Poin terakhir yaitu pada poin pembahasan yang ke-9, yaitu ada solusi dan rekomendasi dalam akreditasi. Nah, dalam melaksanakan evaluasi kebijakan pendidikan, ada beberapa langkah yang bisa diikuti, antara lain yaitu solusi dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas proses akreditasi, di mana mengatasi permasalahan yang ada dan adanya beberapa solusi dan rekomendasi yang dapat diusulkan. Yang pertama yaitu peningkatan kapasitas SDM, sumber daya manusia. Nah, yaitu mengadakan pelatihan dan workshop bagi pengelola dan guru di sekolah atau madrasah untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang akreditasi dan cara memenuhi standar yang ditetapkan. Dan ini dapat dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah dan lembaga pendidikan lainnya. Yang kedua, solusinya itu pendampingan dan bimbingan. Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah dapat memberikan pendampingan kepada sekolah atau madrasah dalam proses persiapan akreditasi. Ini termasuk pengumpulan data, penyusunan dokumen, dan evaluasi internal. Dan juga yang ketiga yaitu adanya sosialisasi proses akreditasi, di mana melakukan sosialisasi yang lebih luas dan juga mengenai proses akreditasi kepada semua pihak terkait, termasuk masyarakat, agar mereka memahami pentingnya akreditasi dan dapat juga memberikan dukungan yang diperlukan. Dan yang keempat yaitu simplifikasi proses akreditasi. Nah, dalam simplifikasi proses akreditasi ini memperbaiki dan menyederhanakan proses atau prosedur akreditasi agar lebih mudah dipahami dan diikuti oleh sekolah atau madrasah, di mana ini dapat mencangkup pengurangan jumlah dokumen yang diperlukan atau penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan proses. Nah, yang kelima adanya peningkatan fasilitas dan sumber daya. Nah, ini penting, dan pemerintah dan lembaga terkait perlu memberikan dukungan dalam bentuk peningkatan fasilitas dan sumber daya bagi sekolah atau masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil atau kurang mampu. Dan yang keenam yaitu adanya penghargaan bagi sekolah berprestasi, di mana memberikan penghargaan dan yang keenam adanya penghargaan bagi sekolah dan yang keenam yaitu adanya penghargaan bagi sekolah berprestasi, di mana memberikan penghargaan atau intensi bagi sekolah atau madrasah yang berhasil mencapai tingkat akreditasi tinggi. Ini dapat memotivasi sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan mereka. Selanjutnya kita akan mengakses website Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah di link yang tertera berikut ini, dan memasukkan MPSN atau nomor pokok sekolah nasional atau sekolah madrasah pada kolom pencarian. Nah, langsung saja kita coba. Maka akan keluar seperti ini. Ini hanya gambaran. Di sini, nah di sini ada banyak ya teman-teman terkait dengan layanan. Di sini ada proses akreditasi, tahapan pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan, pemetaan dan evaluasi, informasi dan pengaduan,
Nah, di sini kita bisa mencek data akreditasi. Ya. Oke teman-teman, itulah penjelasan materi terkait akreditasi sekolah atau madrasah. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.